di saat membaca al-ijatullahi, al-ijatullahi bismillahirrahmanirrahim, dengan tanpa niat, tanpa rasa, tanpa sesuatu apapun, kita membacanya dengan lega, pasrah, tanpa rasa, maka bismillah yang kita baca akan langsung berhubungan dengan Allah saja. Ulang. Di saat kita ngerti pemahaman tadi kan udah dijelaskan. Nah, kemudian kita membaca al-ijatullahi bi ismillahirrahmanirrahim dengan tanpa niat, tanpa rasa, tanpa sesuatu apapun, kita membacanya dengan lega, pasrah, tanpa rasa, maka bismillah yang kita baca akan langsung berhubungan dengan Allah saja. Jadi bismillah tuwo itu adalah bismillah yang dibaca oleh para syahid. Syahid. Syahid tanpa disebabkan oleh sesuatu apapun saat membacanya. Syahid. Maka lihatlah hasil obat yang diramu dengan cara membaca bismillah tuwo tadi. Energi obatnya akan total dari Allah semata. Ini fakta, bro. Tak paham Iwan itu? Sudah paham ikhwan sampai sini? Dah ya. Hanya bagi yang bebal saja. Bebal. Hanya baginan mada saja. Apalagi korinnya bertambah-tambah. Korin apa Pak? Ngaduan rapat Pak. Korin rapat Pak. Hanya yang bebal saja. Membacanya yang sering indak mangkui. Bahasa Minangnya indak mangkui. Dulu menyampaikan ilmu kok, ranji tuo bismillah kok, menggunakan hambusan dari mulut guru katalingo kasih murid, khusus nan bebal mada. Al-ijatullah. Itu saja wajahnya. Tidak dikaji marifatnya. Tapi itu khusus untuk nan bebal saja. Kalau nanda bebal kan ngaji lama dulu, natural dulu, baca panek dulu. Anan bebal dong ngaji macam itu. Lu ngambui telingonya. Kalau torekot namanya takin nabi. Nih pilih jo antum, jo Iwan, pilihan langsung diambui, tak kajui di badan, bah tanggung jawab selang. Nan kumu mencoro. Wah. Betul? Anan baparange keluar itu kerja lagi orang kok. Dijamin demi Allah. Ingin ninyoma. Pokoknya kaji capek selan doang. Diambui sekali jadi dia dong jadi. Ando ngambui ndak perlu paham. Push. Al-ijatullah bismillahirrahmanirrahim. Ambuyan siapa? Cari setelah itu. Nggak bisa lalu di kasur Pak. Lepane puluh dan mambuyan juga. Susah kaji. Pilih mah. Itu kan. Balatil-latil lah. Badan nawa tuh bisa dikaji. Ikoninyo instan. Saya langsung. Mungkin. Betul, cabui ango sen nambale batang lain pula mencabuinya. Betul. Bah itu cara mengkaji tubuh ranji tuh. Bagi nan bebal bisa langsung. Caranya diambui. Itu diambui. Saroman saya merasakan diambui di talingojo karuhun guru saya dulu. Awal dijasakan taca saromaniko. Langsung tanjun sini lawi.
Patah tigo. Kamanga ninyo. Lah, nung tujuan. Ada ninyo. Ikuti aturan, ada adab, ada natural. Itu disebut embusan makrifat. Ya. Ini akan membuat si murid tersadar secara mengejutkan. Tersadar mengejutkan. Secara nyata, mana yang sesungguhnya, mana yang sifat dalam batang tubuh mandada manggalinjang. Kontak. Apa-apa kini kok dah. Kan ada nambah leh Pak. Seharusnya kan kalau minum UB UB CTM ya Pak ya, CTM ya. Aduh nunggunya ya. UB penenang tuh kan cie keukurannya dah. Dia ada 6 balai batang tubuh, diambuyan langsung minum 6 balai butir Pak. Bah keadaan tubuh Pak. Jo uta-uta oleng Pak. Jurus 7 ndak jurus 7 itu. Jurus cie 2, 3, sampai 5, 6, 7 langsung saya 7 Pak. Bah 7 butirnya sungkahan langsung ambil. Bul gitu kan. Bah mati bisa apa-apa. Kira-kira begitu ilmunya. Hembusan makrifat membuat si murid bisa sadar kontan, bisa nggak sadar kontan. Ya nggak? Karena pemaksaan mana yang sungguh zat, mana yang sifat dalam batang tubuh itu perlu step by step. Sehingga hembusan ini dapat membuat ia mahir dalam olah rasa. Pelan-pelan, menghilangkan sifat, pelan-pelan, sabar, yang bersemayam dan meraja dalam batang tubuh. Jadi hembusan yang standar, ya. Simpanan tarik, simpan standar Pak. Ya. Sebagai penyampai ijazah, pemberi ilmu, ya. Sekali lagi cara ini hanya untuk langsung itu kepada yang bebal mengamalkannya, bebal sifatnya saja. Nah, andung lakukan ya. Nah, percaya dong. Tunggu. Sian gak ditarkin langsung sih kok. Lah, andung tunggu. Andung gak berilmu dong. Andung menggunakannya bukan pakai sifat. Berani enggak? Andung menggunakannya enggak pakai sifat. Berarti orang yang tidak memakai sifat, dia bukan menggunakan zat Allah. Dia sudah pandai menolkan diri, merasa tidak ada. Itu yang disebut la ilaha illallah. Yang adanya Allah. Sanggup kayak gitu? Belum sampu Pak. La ilaha illallah. Itu korin masuk Pak. Allahu Akbar onde mah lapar paru dan masuk tuh. Itu kan susah. Itu kan susah. Makanya orang kalau panik Pak, pening, nah ya, sako jo kimia paling capek ube ya Pak. Hilang sekali, cang angas cengenges Pak. Itu ekstasi. Banyak yang mengajar gitu. Iya nak. Tapi syariat nggak boleh. Jadi ijazahnya ilmu tadi. Nandung sampean tadi. Silakan dipahami, aplikasikan, realisasikan pada doa, pada amalan silek, pada pengobatan dalam proses berhablum minanas. Silakan. Sampai Pak. Yang andung larang dalam dakwah. Sungguh dalam dakwah, sebab kalau dalam dakwah sadonyo aden paling benar. Gawat Pak. Orang nggak bisa ngecek. Sami nawaat hanya kepada Allah nan ahad samato. Itu sebabnya ulemu itu paraudu didanga. Ya. Oleh ikhwan sekalian, jangan sampai punah.
Al-Quran terhadap mereka yang mengikuti tradisi leluhur tanpa dasar, tanpa kesabaran, tanpa mengikuti Al-Quran. Kata Al-Quran, tidak ada dasar ilmu, merupakan salah satu contoh dari penekanan kitab suci menyangkut pentingnya menggunakan akal. Sampai Pak? Pentingnya kita menggunakan akal. Kapatang landung curai. Jadi kaum muslim dituntut untuk percaya. Betul kan? Tetapi jangan lupakan akal. Ya. Yang harus didukung oleh ilmu. Sekarang, tolibil. Dan dikukuhkan oleh hati yang bersih. Ya. Bukan sekedar percaya atas dasar pengalaman leluhur. Ya. Bertebaran ayat Al-Quran, firman Allah yang mengandung makna. Percaya penuh, tidak bisa. Ingin diambui saja supaya capek, tidak bisa. Al-Baqarah ayat 170 dibaca. Wa idza qila lahu muttabi'u wa idza qila lahu muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayn قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Untuk orang-orang yang pintar, akalnya, intelektual tinggi, untuk mengakui saya tadi aja. Bahaya Pak, nanti cenderung kalau mengajar itu ngajak kepada negara iman, tapi menggunakan akal, betul ya. Apabila dikatakan kepada mereka, oleh siapapun, ya, oleh siapapun, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Betul kan? Kan itu. Mana sifat mengajar, ulama sifat. Betul kan? Ya. Mereka menjawab tidak. Apa katoen? Kenapa tidak? Sami nawa pikir.
Apa kata nenek moyang ada? Nggak bisa itu. 16 batang tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah saja yang berpasang. Tiada yang mewujud selain Allah. Nah, mewujud sifat Allah. Sesungguhnya mencari diri sebenar diri. Itu kan. Itulah diri sabana diri. Sifat tubuh manusia itu pada intinya telah memiliki energi super metafisika sejak ia bermula. Betul? Non hakikat Muhammad. Maka diciptakan alam semesta. Tubuh yang telah sempurna itu bentuk penciptaannya. Maksudnya gini nih, sempurna adalah tubuh tercipta secara baku. Tidak bisa diubah-ubah atau berubah seperti bangsa jin. Jadi bukan titik sempurna maksud itu pada lengkapnya atau gagah cantiknya tubuh, bukan itu. Ya, menyimpan simpul-simpul energi metafisik pada tubuh manusia serta energi fisik yang mampu mengubah sebuah dunia menjadi lebih baik atau malah menghancurkan benda-benda alam yang berdiri kokoh. Itu adalah jaminan Tuhan akan tubuh manusia bahwa ia dijadikan sebagai khalifah. Siapa yang menjawab? Manusia. Alam semesta itu. Kita pahami dulu sedikit lagi kaji ini. Karena kita ke sasaran kan. Khalifah ini bukanlah iseng-iseng Tuhan kalamkan. Tuhan gak iseng mengkalamkan khalifah. Anda nggak menyebut Allah di sini karena Allah itu lebih cenderung kepada nama dan sifat. Betul kan? Anda nggak akan menyebut ijatullah karena ijatullah itu bisa jadi sifat. Betul kan? Karena itu bahasa manusia, bahasa Tuhan aja deh. Kata khalifah ini bukan iseng-iseng Tuhan kalamkan. Khalifah diucapkan oleh Tuhan berdasarkan sebab musabab yang nyata, yaitu khalifah adalah penguasa di muka bumi. Apa kok penguasa di atas muka bumi? Hah? Iya, merasa jadi penguasa. Tubuh suara saya orang bisa betul. Tetangga saya juga lapar. Penguasa. Sama negonya. Di muka bumi kalau kita yang berkuasa siapa? Kodir, Iwan, Karit. Itu penguasa. Penguasa apa? Penguasa semesta Allah. Demi Allah itu benar. Tugasnya apa? Menjadikan lebih baik dunia itu. Itu dijamin oleh Tuhan kayak gitu, dikasih energi khalifah, maka disematkan di sarang Muhammad di batang unta. Kata khalifah ini bukan iseng deh, ada di kita. Penguasa di Muhammad, sebagai penguasa di Muhammad, Tuhan tentulah tidak selembeknya menjadikan manusia. Lemah kita, lembek kita. Oh indah, jangan ini mabuk. Angin tidur dulu, betul enggak? Betul enggak? Lembek kan? Jangan yang nembel. Panjangnya dong. Enggak itu dong. Lembek. Rasain. Awal lipat, lembek, tuh lembek, lepai, tapai. Apa khalifah? Jelas itu. Tuhan tentu telah meletakkan berbagai energi sifat ketuhanan pada simpul-simpul batang tubuh manusia sebagai pendopang sifat khalifah. Setuju? Kenapa sih? Nah, itu
itu tadi. Udah orang. Nah, ini udah orang nggak bisa disumber. Nyo ikuti, bisa dibisikkan hati. Mabuk dulu kita sudah tuh ngaji. Nonton bola, beko tangguh keterai. Beko di ujung biasanya aku rancak ngaji, baru tiba. Hati bisikan kalau ada. Karena batang tubuh manusia itu sesungguhnya di dalam sarangnya tersimpan diri sebenar diri yang ia akan berdiri jika dikenal secara energi. Akan tagak alitnya kalau dikenal secara energi. Energi bagaimana? Di laut, di darat, ya, indah batok. Lapangan, medan, lalu di tanah, ya, tapi di jalan tanah yang boleh, syariat, betul kan? Takut di tanah, ya. Nah, diri sebenar diri yang menjadi khalifah sesungguhnya harus pandai jualan, bersilaturahim, sebab ialah diri awak sebenarnya imamnya energi. Sebagai modul tata kimia, ingatlah bahwa energi tidak dapat dimusnahkan. Manusia kalau sudah menyatu dengan energi bisa dimusnahkan? Tidak. Oh, tidak. Santet hantu balau tidak masuk. Ia hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk energi yang lain. Bisa, awal bisa jadi gunung roh. Kalau kita bisa merubah menjadi bentuk energi, bersilaturahmi dengan energi, mengkaji ke energi, masuk ke alam energi, berada di batang nambari tubuh manusia. Ini menandakan bahwa energi itu sejak zaman Nabi Adam pertama menginjakkan kaki di muka bumi hingga sekarang tidaklah pernah punah sedikit pun. Lapangan sana lebih itu. Gunanya kita berlatih di lapangan, baguru jualan, bukan memakan. Nah, itu sebabnya bagurulah dulu ke energi alam kok. Sampai sana menyatu alam, caranya baguru kagara dari alam. Ya. Maka oleh itu apapun ceritanya yang kita butuhkan dan patut kita kaji itu adalah bagaimana energi murni. Usul ibu kita energi murninya. Ya. Siap. Nur Hakikat Muhammad. Apa Nur? Apalah. Kata ngajinya. Jadi di bawah kita bio memilih. Terdapat dalam tubuh manusia itu harus diaktifkan dan tidak dilalokkan, tidak ditidurkan. Banyak orang itu sampai mati mubajir. Energi khalifahnya lalu sih. Ya. Kalau ini di Adi Harasto, enggak di Pagunungan, siaran enak. Awanan enak. Gitu gitu. Apa ada titis apa miliar apa bisa kuku ada di bekal Pak. Ya. Apa pai ndak di balajuan biar lapar puasa tarawih ada saatnya ya ndak mau suwe siaran nengak di bawah mati dulu Pak. Siaran nengak Pak. Ya. Kok indah tangan sudah kuat. Indah seriko. Jangan cilok. Suruh karajo, kaki suruh mana? Pikiran suruh mana? Ini lalu, nandur alok juga. Perlu alok itu haknya kan.
Apapun ceritanya yang kita butuhkan, patut kita kaji itu adalah bagaimana energi murni yang terdapat dalam tubuh manusia itu dapat aktif dan tidak dilalaikan, tidak ditidurkan selamanya. Walau dengan apapun caranya, kita boleh saja membangkitkan energi batang tubuh kita melalui teknologi boleh. Atau dengan cara tradisional seperti yang telah nenek moyang kita bangun dulu pernah wariskan boleh, tapi tetap berkoridor Islam. Salah satu warisan nenek moyang yang kita sebutkan tadi adalah ulemu dan hibas malah batang tubuh enam balai. Ilmu pengetahuan ini sesungguhnya telah terlambat lama. Batang tarandam. Sesungguhnya ilmu ini adalah induk dari ilmu warisan tenaga yang di dalam malaikatnya ada duduk satu penjago. Nah, makanya Cik Malaikat memegang satu duduk batang tubuh di sarangnya itu namanya cari cicit. Nah, itu sebabnya untuk mencari dan menemukan ilmu pembangkit kekuatan diri dalam balai batang tubuh tadi, dia ada di badan, malaikat yang mengontrol, kita memang ikhtiarkan. Maka agar tidak memperpanjang mukadimah berikut kok. Andung ijazahkan untuk langsung seutuhnya induk besar dari ilmu energi dalam malaikat 6 balai tersebut dengan nama lengkap saat diturunkan oleh guru kita orang bunian. Andung bunian menurunannya orang bunian. Apa sebabnya orang mati itu hidup mati 3 kali. Nah, maka setelah itu bunian. Nah, kenapa? Itu saya kira bukan bunian Sarasawo, bukan. Itu beda bunian Sarasawo. Nggak sama Pak Bunian deh. Ya. Jadi kalau ditanya siapa mengajar orang bunian. Tata cara menggerakkan tenaga tubuh dan telah dibagi kelak. Ilmu lengkap ini harus dihidupkan oleh si pengamal selama seminggu. Bukan dizikirkan saja, bisa dihidupkan sendiri. Ataupun dihidupkan oleh orang yang mempunyai energi sampurna. Nah, itu di batang tubuhnya. Joniek Bismillahirrahmanirrahim. Maka silakan diamalkan hakikatullah kunku seruntok. Pertama, satu dulu ya. Jangan dulu saja. Karena ini masuk sesi 1. Sesi 2 nanti pas manakib. Terkait dengan kaji manakib. 1. Keramat jabur dan bersembunyi di sulbi. Menjaga buntutku, iku awak, dubur awak, supaya jangan corok. Amin. Kedua, itu paling dalam apa? Kalau lah kami di sini, apa ranginya mantik cing. Susah, susah itu ya. Itu orang lama menyebut itu. Batu kumur. Nanti sampai kumur yang lupa. Nanti sampai kumur itu. Nan zikir di bawah, nan kumur di bawah. Itu bahaya, Pak. Bahaya. Nggak bisa ada itu. Ya. Kedua, karame kaneka. Nan bahasa bunyi ditulah alif, menjaga dulu. Karangko. Kedua, karame kaleka. Nan bahasa bunyi di jibarosa, menjaga alif. Kampe karame terbati dan bahasa bunyi di rona menjago matoku. Kalimo karame sari bidaya dan bahasa bunyi di pori-pori penjago pipiku. Kanan karame Syekh Abdul Qadir juriat Nabi Muhammad dari nurku dan bahasa bunyi di lam menjago talimoku. Syekh Abdul Qadir Jenani. Ketujuh karame Syekh Burhanuddin dan bahasa bunyi di lengku penjago ketiakku. Karame Syekh Jambu dan bahasa bunyi di jakun penjago leherku. Karame Ahmad Badawi dan bahasa bunyi di rasio penjaga otakku. Tampurongnya kasapuluh. Karame Abbas Barosa dan bahasa bunyi di Ka'bah tubuh penjago. Kami tidak awak apa-apa menyerang gitu. Tambah Pak. Itulah tahap awal yang Anda sampaikan dan bermanfaat.
insya Allah batang tubuh menggunakan seratnya masuk ke serat sabaleh 6 serat dan disebut sifat 20. Apa itu sifat 20? Masukkan ke batang tubuh dari serat sifat 20 ta'ala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka